Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, renungan kita pada pagi hari ini Kamis 24 Februari 2022 dengan judul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Ayatnya di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini adalah rahasia Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Kristus merendahkan diri dalam kerendahan hati tanpa tandingan, agar ketika ia dimuliakan di tahta Bapa, dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia untuk duduk bersama dengan dia di atas tahtanya. Semua orang yang memandang kepada Yesus dalam iman agar mendapat kesembuhan dari segala luka dan memar karena dosa, akan disembuhkan di dalam dia dan dijadikan utuh kembali. Tema penebusan adalah tema yang penting dan hanya orang-orang yang pikirannya rohani yang dapat memahami dalamnya dan pentingnya penebusan itu. Iman dan doa sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Allah. Pikiran-pikiran kita begitu terikat dengan ide-ide yang sempit, sehingga kita hanya mendapat kesempatan untuk menangkap pemandangan yang terbatas dari pengalaman itu. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan." Yesus melihat umat manusia lalai, mengingkari Allah, berdiri di bawah hukuman undang-undang yang dilanggar, dan dia datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di surga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan selamat. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Yesuslah korban penghapus dosa kita, tidak ada yang lain. Dan Allah sudah menyatakan itu menjadi satu bentuk ketetapan yang harus terjadi. Dengan penebusan kasih karunia-Nya, kita hanya diminta untuk dapat menyerahkan kehidupan kita, dan dia akan menolong kita untuk bisa bangkit, untuk kita bisa hidup dan diubahkan untuk semakin sempurna dalam karakter Allah. Saudaraku, hanya orang-orang yang pikirannya benar-benar terarah dan rohani yang akan mampu untuk dapat mendalami dan memahami bagaimana kasih Allah. Karena itu, bagi orang-orang akan menyia-nyiakan dan bahkan mungkin tidak peduli, tetapi pada akhirnya semua akan membuahkan hasil daripada perbuatannya. Marilah kita perteguhkan iman dan banyak berdoa, sehingga ikatan kita dengan Allah selalu terjalin, dan kita akan selalu diingatkan sehingga memandang kepada salib Kristus dan membuat kita mampu untuk mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur oleh karena hari yang baru dan indah untuk kami dapat nikmati kembali, dan juga pengharapan dipertambahkan ya Bapa, oleh karena kami semakin dekat di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang menjadi iman kami dan penantian kami. Bapa di sorga, firman-Mu pada saat ini lewat perenungan ini menguatkan kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini, untuk tetap teguh di dalam iman dan percaya kepadamu, oleh karena penebusan yang Tuhan sudah lakukan adalah merupakan kasih yang tidak dapat ada batasannya dan tidak mampu diselami dengan pemikiran kami sebagai manusia, tetapi hanya dengan iman dan pertolongan kuasa Tuhan.
akan membuat kami dapat melihat bagaimana besarnya lebarnya kasih Tuhan. Dan biarlah kami terima itu ya Bapa, sehingga kami pun menuruti segenap tuntunan Roh untuk kami dapat diubahkan di dalam karakter dan tabiat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa akan menuntun. Biarlah dalam melewati akan masa-masa di saat pandemi ini pun masih tetap ada, Engkau akan berikan kesehatan bagi kami Bapa. Umat-umat Tuhan yang melakukan segenap kegiatan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan juga memberkati dengan keberhasilan, dan juga Bapa pada saat pulang akan membawa berkas-berkas kepenuhan untuk segenap kebutuhan dan bahkan berkelimpahan untuk dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa memberkati rumah tangga umat-umat-Mu supaya dapat menjadi Eden yang kecil di dunia ini, membawa dan mempersiapkan keluarga untuk bersedia untuk menjadi pewaris kerajaan surga bagi semua, baik janda-janda bersama dengan anak-anak yatim dan orang-orang yang berkebutuhan dan kesulitan pada saat sekarang ini. Ya Bapa, biarlah kiranya kasih-Mu menjadi bahagian mereka dengan suara dan kuasa Tuhan, sehingga mereka juga merasakan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih bagi saudara kami yang berada di dalam bencana alam. Perlindungan Tuhan menjadi bahagian mereka. Ya Bapa, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, karuniakanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan juga tentunya ya Bapa, dengan panjang umur diisi dengan kebahagiaan untuk mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.